Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, malam ini kita memasuki malam yang kelima dari rangkaian doa pra Pentakosta dan memasuki bagian ketiga dari doa Bapa Kami. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan pujian dari NKB 138 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa seperti Yesus. Itulah yang menjadi panggilan kita dan menjadi kerinduan kita. Oleh karena itu, sebelum kita belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar tentang doa yang Kau ajarkan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Tolong hamba-Mu juga dalam segala keterbatasannya, hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan Tuhan dan sumber hikmat daripadanya. Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca dari Matius 6 ayat yang ke-10, begitu ya. Ini dari bagian doa Bapa Kami yang Tuhan ajarkan dalam bagian tentang khotbah di bukit ya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi saya bacakan Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam bacaan kita tadi, kita akan membagi dalam dua pembahasan. Yang pertama yaitu datanglah kerajaan-Mu, dan yang kedua jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal kerajaan, gitu, apalagi kerajaan Allah, itu bukannya sebuah kerajaan yang secara fisik gitu kan ya, seberapa tinggi tembok kerajaan itu, seberapa luas daerah penaklukan daripada
kerajaan itu, ataupun seberapa berkuasanya, punya berapa wilayah di bawah kekuasaan kerajaan itu, bukan soal itu gitu ya. Tapi kerajaan Allah itu bicara soal pertobatan dan juga bagaimana pembenaran itu disadari ataupun diterima oleh setiap kita. Bagaimana kita dipanggil untuk bertobat, untuk mengalami pertobatan itu. Karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Dan bukan hanya kita, untuk setiap kita, setiap sesama kita dipanggil untuk bertobat, untuk kembali kepada Kristus. Karena melalui Kristus kita dibenarkan. Oleh karena itu, kalau kita bicara setiap orang-orang yang percaya, bukan bicara soal tentara-tentara Allah yang punya skill berperang ataupun punya kemampuan untuk mengalahkan lawan-lawannya atau menaklukkan orang lain, bukan. Tetapi soal bagaimana mereka menyatakan damai dan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana hidup mereka menyatakan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah sesamanya, menyatakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah sesamanya. Sehingga pada saat kita ingin merindukan hal itu, maka doa-doa kita pun harusnya didasari atas semangat untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat kita menyadari untuk menyatakan damai dan kasih Allah itu tidak mudah gitu kan, maka kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus, memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita untuk peka, untuk punya keberanian dan punya hikmat untuk menyatakan itu. Sehingga saat kita memanjatkan doa-doa kita, ada satu semangat untuk menyatakan kasih Tuhan itu yang bergelora, mendorong kita untuk menghidupi sehingga hidup kita ini boleh dilihat oleh sesama kita. Bagaimana kita bisa menyatakan kuasa pengampunan Allah melalui pengampunan kita kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa menyatakan kemurahan Allah dengan cara kita juga menyatakan kemurahan kita kepada sesama kita. Sehingga setiap mereka yang melihat diri kita atau melihat orang-orang percaya, mereka boleh melihat ada kasih dan ada kuasa Allah di sana, ada kekuatan ataupun juga ada cinta kasih Allah itu sendiri. Dan pada saat masa-masa pandemik ini, bagaimana kita boleh menyatakan pengharapan kita yang ya dan amin itu, sehingga setiap orang yang boleh melihat juga melihat ketenangan setiap kita yang boleh terus mempercayai Allah kita yang luar biasa itu. Oleh karena itu, pada saat kita ingin menyatakan semuanya, semua hal itu, damai sejahtera Allah itu, sehingga setiap orang yang melihat boleh melihat tentang Allah, boleh menyaksikan kerajaan Allah itu di bumi ini. Maka bagian yang kedua, kita perlu menyatakan jadilah kehendak-Mu. Apa maksudnya jadilah kehendak-Mu? Jadilah kehendak-Mu ini berarti bukan apa yang kita pikirkan yang harus jadi, apa yang kita tahu atau apa yang kita rencanakan meskipun itu menurut kita baik gitu kan. Tapi harusnya yang menjadi kerinduan kita di dalam doa kita adalah mewujudkan kehendak Allah atau mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita. Bagaimana setiap doa kita harusnya juga diwarnai dengan ketundukan kita untuk membiarkan kehendak Allah ada dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu maka kita perlu selalu merindukan ataupun mencari gitu ya, apa yang menjadi kehendak Allah. Harus selalu lapar dan haus akan kehadiran Allah,
akan kebenaran Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi peka. Apakah ini menjadi kehendakku atau bukan? Dan hal yang berikutnya adalah kita punya kekuatan dalam hati kita. Kita punya tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Itu membutuhkan keberanian kita, membutuhkan ketundukan hati kita, kerendahan hati kita untuk membiarkan hanya rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yang mungkin dalam mata kasat kita ada banyak kekhawatiran dan banyak persoalan yang muncul. Tapi bagaimana kita selalu merindukan kehendak Tuhan dan kita belajar untuk membiarkan Tuhan kehendaknya nyata dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kakak-kakak sekalian dan bapak ibu sekalian, mari kita menguatkan hati kita menjadi sebuah tekad yang kuat untuk bisa mengatakan jadilah kehendakmu. Sama seperti peristiwa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dalam doa Tuhan Yesus dia menyatakan bahwa ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Maka apakah Tuhan itu pasrah? Tapi dia tahu secara manusia, dia memahami penderitaan yang akan dia alami gitu kan. Dia gentar untuk itu, tapi pada saatnya dan pada akhirnya dia mempercayakan dirinya kepada Bapanya di surga. Dan bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah doa-doa kita juga terkandung kepercayaan kita bahwa pada akhirnya yang kita selalu rindukan adalah mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita masih merindukan kehendakku jadilah Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan kakak sekalian, kalau kita sungguh-sungguh menyatakan kehendak Tuhan jadi dalam setiap diri kita maupun diri orang-orang percaya, maka apa yang dinyatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena apa yang terjadi di bumi adalah kehendak Tuhan juga, sama seperti di surga. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh mendasari doa-doa kita. Yang pertama dalam kerinduan kita untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap orang boleh melihat kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, biarlah doa-doa kita didasari adalah akan kerinduan kita, kerinduan yang kuat untuk menyatakan kehendak Allah jadi dalam hidup kita, jadi di bumi ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan mendoakan setiap orang-orang yang kita kenal yang belum merasakan cinta kasih Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, mereka boleh melihat cinta kasih daripada Kristus Yesus. Mari kita doakan. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk rangkaian dari doa pra-Pantekosta ini supaya boleh berjalan dan memperlengkapi kita dalam kehidupan doa kita. Mari kita berdoa. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga pemerintahan yang sedang mengusahakan segala penanganan berkaitan dengan pandemi. Mari kita doakan. Dan yang berikutnya, yang keempat, kita mendoakan
gereja kita dan juga gereja-gereja dimanapun juga, untuk menjadi terang kasih Allah dan damai sejahtera Allah boleh terpancar melalui gereja-gereja yang ada di bumi ini. Mari kita doakan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Segala kerinduan kami Tuhan dan segala permohonan kami Tuhan. Apa yang sesuai, apa yang menurut kami baik Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk menyerahkan segala sesuatunya Tuhan pada kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu saja terjadi atas setiap kami, anak-anak Tuhan, dan atas negeri kami yang kami kasihi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang punya rencana damai sejahtera-Mu Tuhan, boleh Kau nyatakan melalui setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.